Kelapa, salah satu komoditas perkebunan yang akhir-akhir ini terus mengemuka di Kabupaten Indragiri Hilir, menarik untuk disimak. Sebenarnya awal mula kelapa dikembangkan di Inhil masih kurang diketahui secara luas. Lalu dengan adanya kelapa, bagaimana masyarakat mendapatkan penghasilan dan bagaimana peran perusahaan yang ada bersama pemerintah setempat mensejahterakan masyarakat juga perlu dipertajam. Generasi sekarang hanya tahu kalau kebun kelapa itu banyak di Kabupaten Indragiri Hilir. Sejak kapan kebun kelapa itu ada? Apa kendala yang hadapi masyarakat sejak dulu dalam perkebun kelapa? Barangkali generasi ini belum mengetahuinya. Begitu juga dengan keberadaan suku Duanu. Masyarakat yang dikenal dengan suku laut ini apakah mereka yang berkebun atau masyarakat lainnya? Ini masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Kemudian dengan adanya kebun kelapa, siapa saja yang menggantungkan kehidupan terhadapnya, terutama di level paling bawah. Awal mula kelapa dikembangkan di Inhil. Muhammad Mukripah Hasan bin Haji Masri yang merupakan keturunan dari Syekh Abdurrahman Siddiq atau dikenal dengan sebutan Tuan Guru Sapat, Sabtu 18 Maret 2023 di Kampung Hidayat Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Inhil mengisahkan Tuan Guru Sapat dulunya berkebun kelapa di Hilir Sapat. Namun sebelum Tuan Guru Sapat pindah ke Kampung Hidayat tersebut, ternyata kebun kelapa sudah disiapkan terlebih dahulu. Lalu yang membuat kebun kelapa itu awalnya Haji Karim. Haji Karim ini merupakan orang tua dari Syekh Abdurrahman Siddiq atau orang tua Tuan Guru Sapat. Haji Karim merupakan orang yang kuat. Dia juga yang merintis trio tata air untuk kebun kelapa. Anak Cik. Nah, jadi gini, beliau tuh dulunya berkebun kelapa di Hilir Sapat, Bait 18. Tapi banyak dihampani beruang. Jadi kakek awak nih dari pihak bapak kita, itu namanya kalau nggak salah, apa namanya? Aduh, kakek aja lupa nama. Kakek dari bapak saya, bapak dari orang tua bapak kita. Nah, orang tua bapak kita ini dia membuka kebun di sini banyak. Dia sendiri kerja dengan bininya dari Kalimantan. Nah, itu bapak kita. Bapak kita cerita. Kemudian dibukanya ini, jadi diperintahkannya Dato' Almarhum Syekh Abdurrahman Siddiq ini dimintanya untuk pindah ke Kampung Hidayat ini. Jangan disiapkan kebunnya dulu. Bukan Dato' Kubah tak mungkin kerja kebun kalau hutannya ulama besar. Nah, dia tak akan ada. Jadi yang mengerjakan tuh orang tua bapak kita Karim namanya tuh, Haji Karim namanya, yang mengerjakan tuh. Nah, disiapkan nah, di bagian sebelah sini nih dari batas sini nih punya Dato' Kubah sampai ke darat. Dari batas sini nih Kubah nih ke sana tuh Haji Karim yang punya. Dari Kubah Masjid Ini yang nabuk parit ini pun Haji Karim itu yang nabuknya sendiri. Dia tenaganya kuat. Dan kelapa yang macam 12-13 itu gininya aja. Dia tenaga kerjanya Almarhum Syekh Abdurrahman Siddiq. Ada satu lagi orang Jawa, tapi aku lupa namanya. Yang sama dengan apa sih yang Haji Karim tadi. Jadi turunan bayi. Berbekal ilmu awal dari Haji Karim, Tuan Guru Sapat terus mengembangkan trio tata air sehingga kawasan itu sangat ramai dikunjungi. Kan kadang pasang, kadang surut. Orang zaman dulu tak ada tembok, tak ada jalan di sini. Dia lewat air ataupun pompong ataupun apa. Tapi jarang juga ada mau pompong dulu, pakai sampan dulu. Ini penuh nih sampan nih di parit nih, supaya ke sana berjajar nih. Orang-orang yang datang, udahlah yang bermukim di sini ribuan banyaknya, gitu. Jadi kalau parit ini dibersihin lah, anak muridnya bersihin. Dibersihkan ya. Siapa yang buat Cik? Yang buat? Buat apa tuh? Buat parit di kebun kelapa tuh masyarakat di kampung ini Orang tua bapak kita. merintisnya. Merintisnya bahkan nabuknya dia datang dari Kalimantan. Kira-kira tahun berapa tuh, Cik? Nah, di zaman di atas zaman revolusi, di atas zaman Jepang.
Oh, di atas zaman Jadi Jepang. di atas zaman Datuk meninggal. Datuk meninggal kan 1939. Itu tak bisa tahun berapa dia bikin parit nih. Jadi kelapanya itu dijual kemana waktu itu, Cik? Lapang ini dijual-jualnya dengan keluarga-keluarganya juga. Oh, di sini tak dibawa ke luar negeri Keluarga enggak? si Abdurrahman Siddiq ya. Oh, gitu. Tidak lah dijualnya dengan orang lain. Cuman yang sudah memang dibeli oleh keluarganya dijual lagi. Nah, itu bisa jadi milik orang lain itu. Oh, gitu. Tuh ceritanya. Panjang ceritanya kalau Datuk tuh. Dari ulasan itu, trio tata air yang dikembangkan Tuan Guru Sapat melibatkan sejumlah muridnya karena pekerjaan ini termasuk rumit. Harus membendung air pasang serta membuat jalan. Sejak kapan perkebunan kelapa ini ada? Ternyata sebelum zaman Jepang. Karena Haji Karim wafat 1939, maka perkebunan kelapa dan sejumlah parit ini sudah dibuat sebelumnya. Waktu itu, kelapa dijual oleh Haji Karim kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Lalu dia memberi kesempatan kepada keluarga serta kerabatnya untuk menjual lagi ke berbagai wilayah. Ini menandakan pemasaran kelapa Inhil waktu itu sudah mulai jauh ke berbagai penjuru dunia. Dalam pada itu, selain dari Haji Karim, di kawasan ini juga hidup suku Duanu. Menurut keturunan suku Duanu atau lebih dikenal dengan sebutan suku laut, Suhaimi, Sabtu 18 Maret 2023 di Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri, suku Duanu tidak ada memiliki kebun kelapa. Tidak ada, kalau suku Duanu tidak ada yang berkebun, semuanya hidup di air, di sungai, mencari nafkah di sungai, ujar Suhaimi yang saat itu sudah menjadi sekretaris kecamatan di Kecamatan Kuala Indragiri. Penyebab tidak adanya suku Duanu berkebun kelapa menurutnya karena kebiasaan suku Duanu memang hidup di air atau di laut. Suku Duanu ini baru benar-benar bermukim di darat di sini di Desa Bela ini tahun 1988. Sebelumnya kami hidup di perahu-perahu, sekarang sudah membangun rumah dan berinteraksi dengan sejumlah suku yang ada, tutupnya. Menyelisih penghasilan masyarakat Inhil dari kelapa. Sejak sebelum zaman Jepang sampai sekarang, kelapa terus dikembangkan, sehingga sudah ada perkebunan kelapa yang dibuat oleh perusahaan dan masyarakat. Khusus untuk perkebunan masyarakat, Idrus, 55 tahun, seorang pengupas kelapa di Kampung Hidayat, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Inhil, Sabtu 18 Maret 2023 mengaku sudah lama menekuni pekerjaan tersebut, meski dia juga memiliki kebun kelapa, kebun sendiri. Penghasilan dari mengupas kelapa ini ternyata dipergunakan Idrus untuk menghidupi 7 orang anaknya. Meski belum ada yang kuliah, namun 3 anaknya menempuh pendidikan di pesantren di Pulau Kalimantan. Yang masih sekolah di sini, SMA sama SD. Di Kalimantan ada 3 orang pondok, laki-laki 2, perempuan 1. Katanya sambil terus mengupas kelapa untuk mengejar target. Lalu berapa target yang harus dicapainya sehari? Ternyata kalau kondisi badan fit atau sehat bisa mengupas 1.500 butir per hari. Kalau kurang sehat hanya 1.000 butir per hari. Dengan upah per butir Rp130. Hasilnya cukup lumayan sehingga tidak mengherankan dia bisa memasukkan anaknya ke pondok pesantren di Kalimantan 3 orang tersebut. Biasanya cuma 1 kebun aja sehari. 1 ini aja. Ya tergantung lah, kadang-kadang kita bisa ngobrolnya sama kawan-kawan, nanti pindah lagi ke sana. Oh gitu. Tapi kalau 1 hari kita bisa ya paling tidak 10 kali. Pagi sampai sore lah ya. Menantu 2 berapa bandang baru. Yang masih sekolah SMA di sini sama SD. Di Kalimantan saya ada 3 orang pondok itu. Oh ada di pondok juga anak. Iya 3. Laki-laki 2, perempuan 1. Sini 2 cuman, 2 yang Di mana Pak? Di pondok ya? Kalimantan. Kalimantan. Kabupaten kelapa jenis ini Pak ada jenis kelapa. Ini kelapa lokal.
Masyarakat lain, Kasiran 63, pemilik kebun kelapa, Sabtu 18 Maret 2023 di Kampung Hidayat Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri membeberkan kalau kelapa miliknya setelah dikupas dijual dengan harga 1.500 per kilogram. 1.500 dia langsung habis, ada yang 1 kilo beratnya, ada yang tak sampai dicampur, ujarnya. Harga penjualan tersebut diakuinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dulu harga kelapa katanya mencapai 2.500 per kilogramnya dan saat itu pemilik kebun kelapa sejahtera. Satu dua kecil ya kan? Pak, biaya produksi kehidupan dari sini Pak. Sedikit cuma itu. Kalau nanti Pak bayar sebenarnya naik ke apa yang berlima juga. Ya selesai lah semua. Kalau saya dari yang kelapa ini lah ya. Iya. Pak, kerja saya kopi aja. Nah, rata-rata Itulah sisanya kuliah. itu kehidupan. Kalau kuliah tak ada. Mas sampai Kan kenapa Pak nggak sanggup atau nggak mau mereka? Nggak mau mereka. tak mau. Nggak mau. Yang mau kayak gini. Jadi anak-anak saya pandai dari memandai. Ada di Belahan. belahan, Udah lajang. ada yang kerja. Umur berapa? Kan dari keluarga mandai lagi kita pandai. Siapa tadi? Punya kelapa. Nama Pak siapa tadi Pak? Kasiran. Kasiran. 65 ada Pak. Kasiran. Umur 63. Iya nih, nah. Keluarga sini Pak. Pesan. Oh, orang Jawa berarti Bapak. Sini merantau ada orang tua. Dia di belahan. Jadi tertolong. Hasil yang nah, iya. Nah, ini kita tak kening gitu. Kalau untuk sekolah ya pas-pasan ya kan. Kalau Kalau yang sekarang ini, kalau yang dulu tuh lebih. Sekarang ini turun harganya Pak. Dari berapa dulu Pak? Dulu mahal. Berapa dulu Pak? Menjerit Bapak lah ya berarti ya. Masyarakat rata-rata petani di sini menjerit ya. Dulu kan pakai pakai pipa pakai iya. Pakai dua setengah. 2.500 1 kilo. Dulu. kalau baca 2.500. pet seperti ini lah. Ini kali-kali 1.000 nih. Nah, sekarang Kalau pet 1.500 bisa mencapai 1.500, 1.003. Selain dari pengupas kelapa dan pemilik kebun, ternyata masyarakat lain yang terlibat dari perkebunan kelapa ini atau padat karya, pengupas jambul dan tukang congkel. Pasangan suami istri Ahmad Sahri 44 tahun dan Juliana 29 tahun Minggu 19 Maret 2023 di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan, Hulu mengaku sudah setahun lebih menekuni pekerjaan tersebut. Upah menjambul atau membuang jambul kelapa itu per butir Rp50. Satu hari pasangan ini terkadang berhasil menjambul 200 sampai 500 butir kelapa. Di sela menjambul, mereka juga mencongkel kelapa di mana upahnya Rp30.000 per pikul atau sekitar 100 kg dan hasilnya bisa mencapai Rp100.000 per hari. Kelapa dicongkel atas perintah majikannya hanya kelapa yang berkualitas kurang. Namun untuk kelapa kualitas yang lebih baik diletakkan pada tempat lain, ditutup terpal, dan kelapa ini mereka sebut kelapa sayur atau untuk dikonsumsi. Kemana kelapa sayur ini dijual, mereka kurang tahu. Kemana dijual, bos yang tahu, katanya. Sementara itu, kelapa sayur ini juga membuka peluang bagi masyarakat lain untuk menambah penghasilan, yaitu pedagang kelapa. Kelapa ini dibawa ke berbagai wilayah di Riau, bahkan keluar Riau. Seorang penyuplai ikan nila dari Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Ketembilahan, Enhil, Irfan Nul Hakim, Jumat 24 Maret 2023 di Kelurahan Sungai Jering, Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, mengaku dirinya tidak berminat untuk membeli kelapa dari Tembilahan. Karena kelapa dari Tembilahan kalah bersaing dengan kelapa dari Pariaman. Penampung di Teluk Kuantan tidak mau mengambilnya.
Sudah ada kawan yang mencoba, tak ada yang mau menampung. Beber Irfan menyebut alasan keengganannya memperdagangkan kelapa dari Inhil. Padahal mobil pickupnya dari Tembilahan ke Teluk Kuantan dalam keadaan tidak bermuatan, hanya Beber kosong. Dari informasi yang berhasil dirangkum, kelapa sayur atau untuk masak ini terkadang ada pembeli dan membawanya ke Lampung, Pekanbaru, serta beberapa tempat lain di Sumatera. Dengan demikian, pengumpul kelapa merupakan masyarakat lain yang juga menggantungkan kehidupannya dari kelapa. Selain menjual kopra, dia juga menjual kelapa sayur. Begitu banyak masyarakat Inhil terlibat dari kelapa ini. Peran perusahaan mensejahterakan masyarakat dengan kelapa. Di tengah banyaknya kebun kelapa di Inhil, ternyata ada nama besar perusahaan yang selalu disebut-sebut, Sambu Group. Mengunjungi PT Pulau Sambu di Kuala Enok, Sabtu 18 Maret 2023 siang, bertemu dengan Humas PT Pulau Sambu Kuala Enok, Udin S. Udin S mengaku perusahaan tempatnya bekerja menampung hasil kebun kelapa masyarakat dan berasal dari Inhil dan perkebunan kelapa masyarakat tetangga, Kuala Tungkal, Jambi. Yang diterima dalam bentuk kopra dan kelapa yang sudah dikupas, sedangkan kelapa yang belum dikupas katanya agak terkendala dalam transportasi karena volumenya lebih besar. Tapi dua saat itu memang kelapa dari Inhil semua ya? Kita dari Inhil semua. Kelapa dari tempat lain nanti ya? Ada. Inhil ya paling di kabupaten tetangga lah kayak di Kuala Tungkal. Tungkal nih perbatasan. Oh, Inhu ya? Ini setengah jam Tungkal nih? Jambi sebenarnya itu Itu Jambi ya? jaraknya dekat. Setengah jam lagi Tungkal itu. Apa? Setengah jam lagi? Iya. Masuk Jambi kita? Iya. Ya. Langsung lah. Kita bilang kemarin capek ke sana kemarin. Ini kami mau ke Sungai Belah, Pak. Oh, Sungai Belah ya. Lihat menongkap. Oh ya, di sana tuh. Sambil nunggu kalau pipis, Pak. Ya, enggak apa-apa. Pipis. Enggak tahan kita dia suruh pipis ke sungai enggak berani pula. Banyak yang bulat-bulat tuh. Jadi kok, Pak. Terima semua, Pak. Terima semua yang sudah diolah sendiri di kebun seperti di kopra, di kebun juga. Oh, semua produk diterima. Terima. Masih bulat ya juga. Yang berkulit sementara kita sekarang ini tidak terima karena dia agak susah juga sih transportnya. Besar ininya. Volumenya yang besar gitu. Oh. Dulu sempat terima, Pak ya? Sempat terima. Ya, karena masih terima juga cuma harganya kurang masih lebih ya. Masih katanya bukan ke ininya ya ini kalau di sini nggak goreng itu sama bungkil peletnya itu apanya itu orang ternak Kita jual juga tuh. juga iya ampasnya kan ada ampasnya tuh sini ya kita jualnya ke Lampung ada Kalau minyak goreng ini ekspor ya bagiannya. ada ekspor ada apa itu bergerak kalau minyak goreng itu kan ada dua macam tuh ada yang masih belum jadi minyak goreng apa Masih mentah ya? mentah ya CNO Yang jadi ini tuh putih-putih jadi oh itu di CO lagi Pak itu lebih murni lagi itu sekarang kan itu ada kita. kita Sayur apa nama sayur? Masuk oh sama Pak Bung. Kalau kelapa CNO ya. Coconut. Oh, buntung apa? sekarang kurang Untung mau 10 kali ini. Luas ya. Besar. Untung ini pabrik lah. Lengkap itu produk ini. Apa bersemikan deh? Sini apa dia? Minyak kelapa aja. Tahun 8 berapa? Ada keluar tawanan di sini. Ada 82 ya, masih 5 tahun.
Tak puas dengan pernyataan Udin S, terus diupayakan penggalian lebih dalam dan mendapat kesempatan menggali informasi dari Humas PT Sambu Group, Ahlim Ginting, Sabtu 18 Maret 2023 malam di Tembilahan. Ahlim sempat memutar sebuah video berisikan narasi negara yang memiliki garis terpanjang khatulistiwa Indonesia menjadi area paling strategis untuk ditumbuhi pohon kelapa. Pak, jadi kita juga santai saja sambil lihat video. Wah, nanti sambil nonton video setelah itu mungkin kita ada diskusi sedikit. Silakan Bapak. Pak yang putar ya. Saya Ahlim Ginting. Ahlim Alfa Hotel 5 India Mike. Kalau di pejabat. Jabatan karyawan aja Pak. Sebagai negara yang dilewati garis khatulistiwa terpanjang di dunia, membuat Indonesia menjadi area tropis yang paling strategis untuk ditumbuhi pohon kelapa. Kelapa memiliki peran penting bagi Indonesia. Dari filosofi, budaya, hingga kuliner, kelapa melekat erat dengan masyarakat Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, kelapa dapat diolah tidak hanya menjadi makanan. Namun, penggunaan pohon kelapa dari ujung daun hingga akarnya dapat diolah menjadi beragam produk yang kita kenal saat ini. Melihat potensi kelapa di Indonesia, Sambu Group selalu berkomitmen untuk mensejahterakan petani kelapa Indonesia dengan mengembangkan kelapa dalam industri sehingga kelapa memiliki nilai yang lebih tinggi. Industri kelapa adalah industri yang padat karya. Secara natural, kelapa memiliki bentuk dan ukuran yang beragam yang menyebabkan pengolahan kelapa harus dilakukan secara manual dalam berbagai prosesnya. 50 tahun berdiri, Sambu Group telah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja dan berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar. Sambu Group membutuhkan 5 juta butir kelapa per hari yang jumlahnya terus bertambah seiring waktu, di mana 90% sumber bahan baku berasal dari perkebunan petani kelapa mandiri dan hanya 10% bahan baku berasal dari perkebunan perusahaan dan petani plasma. Dengan sendirinya, keberadaan Sambu Group sangat mempengaruhi pertumbuhan daerah dan sosial ekonomi wilayah sekitar. Dengan slogan Delivering Indonesia's Coconut to the World, Sambu Group telah mengekspor produk-produknya ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Sejak Sambu Group berdiri hingga tahun 2018, Sambu Group telah berkontribusi di 8 dari 17 program Sustainable Development Goals yang digagas oleh United Nations. Kesaling tergantungan antara Sambu Group dengan para petani kelapa menuntut Sambu Group untuk memprioritaskan kesejahteraan para petani kelapa. Sistem kerjanya lebih hemat waktu dan tenaga. Kalau di perusahaan itu yang jelas tidak dibebani harga lah. Saya merasakan bahwa ada yang kita bilang itu alhamdulillah akhirnya saya makan ada, saya tabung ada Pak. Hasil tabungannya yang pertama untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kan. Nah, pertama, yang kedua ya kalau misalnya ada keperluan untuk perbaikan kebun, nah itu kan dipakai juga kan untuk nabung untuk menambah kebun lagi kalau bisa. Pak, kan hasilnya masanya jadi tambah-tambah di daerah. Para petani bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih atas dari umumnya anak-anak yang berada di daerah kami. Sambu Group tidak akan berhenti mengembangkan inovasi sebagai bakti bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Lahan rendah, rata, basah, baik mengandung gambut maupun tidak, selama ini dikenal sebagai lahan yang suboptimal. Untuk itu, setelah terbukti efektif diterapkan pada tumbuhan kelapa dan nanas selama lebih dari 30 tahun, Sambu Group menggunakan sistem trio tata air mengembangkan lahan tersebut menjadi lahan yang produktif dan mampu ditanami tanaman pangan untuk menjadi salah satu sumber pencaharian masyarakat sekitar, termasuk dengan terlibat dari proyek inisiatif pemerintah.
Seiring dengan bertumbuhnya kebutuhan dunia akan kelapa, pertumbuhan ekonomi di lokasi-lokasi keberadaan Sambu Group selama 50 tahun terakhir bertumbuh dengan signifikan. Hal ini berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas daerah sebagai dasar bagi masyarakat. Mengingat bahwa Indonesia memiliki puluhan juta hektar lahan serupa, inovasi pemanfaatan lahan suboptimal diharapkan mampu menjadi solusi bagi negara sebagai bentuk nyata dari program ketahanan pangan. Dengan pengelolaan tata air yang baik, lahan suboptimal dapat menjadi lahan yang produktif tanpa perlu merusak lingkungan. Begitu besar potensi yang dimiliki Indonesia. Mari kita majukan negeri kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian video tentang Sambu. Perlu saya sampaikan bahwa video ini dibuat memang 5 tahun yang lalu kan semenjak pandemi COVID kita belum produksi lagi sampai sekarang, tapi insya Allah dalam tahun ini juga kita akan rilis lagi video tentang Sambu karena sudah banyak perubahan. Jadi memang ada tadi disebutkan sampai tahun 2018 dan benar ini memang kita video rilis 5 tahun yang lalu. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan yang bisa kami sampaikan. Jadi kurang mohon maaf bila berbeda. Salam. Usai memutar video, Ahlim Ginting menyatakan awalnya kelapa itu hanya diolah kopra saja. Kopra itu adalah kelapa congkil, kemudian dijemur, kemudian diolah menjadi minyak. Kalau seandainya hanya bertahan di situ, kopra menjadi minyak kelapa, itu dapat dipastikan perusahaan akan tutup. Oleh karena itulah, maka PT Pulau Sambu berinovasi. Salah satunya inovasinya mengolah kelapa menjadi berbagai macam produk. Diakui, kalau saat ini jika hanya mengolah kopra, harga kelapa akan anjlok seanjloknya. Bisa jadi kurang dari 1.000. Karena itu strategi PT Pulau Sambu adalah menginovasi produk menjadi santan kelapa. Bersaing dengan minyak sawit. Dulu sawit belum berkembang Pak, masih oke. Tapi begitu sawit berkembang, minyak sawit jauh lebih murah karena memang kadar minyaknya sawit itu jauh lebih banyak dari kelapa. Oleh karena itulah maka PT Pulau Sambu berinovasi. Nah, itu salah satu inovasi kita adalah mengolah kelapa menjadi berbagai macam produk. Ini salah satu siasat kita. Memang dulu harga kopra bisa naik seperti kata Bapak tadi. Tapi kalau itu pada saat ini orang hanya mengolah kopra, saya dapat katakan harga kelapa akan anjlok seanjlok-anjloknya. Bisa jadi itu kurang dari 1.000. Kalau hanya itu saja. Kalau hanya mengolah kopra saja. Karena itu tadi saingan dengan minyak sawit sangat besar. Karena itulah salah satu strategi PT Pulau Sambu adalah mendiversifikasi produk kita menjadi beberapa macam seperti ada santan, ada kelapa. Itu memang produk unggulan. Minyak kelapa yang kita olah sebenarnya itu hanya bagian kecil saja. Itu merupakan dari kelapa yang memang mutunya rendah. B kalau kita bilang itu ada A, ada B. B inilah yang kita olah menjadi minyak. Sedangkan yang menjadi unggulan itu adalah kelapa A, kelapa bagus yang diambil airnya dan diambil santannya. Justru itulah salah satu strategi kita untuk membantu petani supaya harga ini tidak anjlok begitu. Kalau kita hanya mengolah kopra, itu tadi pasti harga jauh lebih murah dari sekarang dan
itu merupakan salah satu penyebab banyak pabrik-pabrik minyak ya, minyak goreng dari kelapa yang tutup. Kalau dulu di Guntung selain PT Purusama ada nama IC Brothers, di Kleno ada IC Brothers, ada BW, Bumi Waras. Itu semua sekarang nggak ada lagi, Pak. Karena memang ini dia hanya mengolah kopra menjadi minyak goreng, itu tidak akan bisa bertahan. Karena itulah Sambu Group, kenapa kita bisa mensejahterakan kita sebut tadi, itu kita mengolah berbagai macam produk. Yang menjadi unggulan kita adalah santan dan air kelapa. Sebenarnya minyak ini hanya produk kelapa-kelapa yang dapat dikatakan kurang bagus. Itu satu. Kemudian kita juga untuk mengurangi adanya rantai penjualan kelapa, yang memang seperti kata Pak PLT tadi itu merupakan salah satu pengaruh juga rendahnya harga kelapa, karena ada itu ada tengkulak yang beli, kemudian mereka meminjamkan uang. Sekarang PT Purusama juga udah mulai langsung terjun ke petani-petani dengan membuka sekarang istilahnya pancang. Jadi ada beberapa tempat yang kita langsung adakan pembelian di situ, atau dengan kata lain seakan-akan pembelian yang di pabrik kita pindahkan ke lapangan. Jadi harga yang di pabrik sama dengan harga lapangan, dengan harapan mereka tuh bisa menjualnya lebih mudah, lebih dekat, dan harga juga harga pabrik. Ini merupakan strategi kita, walaupun Bapak Ibu ini banyak tantangannya. Maaf, itu tantangan tentu dari tengkulak itu, karena mereka dianggap menyaingi ya. Itu ada tantangan, itu memang suatu risiko lah bagi kita. Tapi kita tetap karena niat kita baik, mau nggak mau kita melaksanakan gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita dalam situasi apapun masih tetap produksi ya, walaupun harganya agak murah, kelapa penjualan di luar agak susah. Seperti saat ini Ibu, Bapak, sebenarnya untuk penjualan produk dari industri kita itu agak susah, sehingga gudang-gudang penuh. Kenapa? Karena di luar negeri permintaan atas produk berkurang. Ini akibat dari krisis global, ya, perang Ukraina Rusia itu berpengaruh, COVID juga belum begitu masih berpengaruh, dan macam-macam, sehingga ini juga berpengaruh sebenarnya terhadap pembelian kelapa. Tetapi kita tetap usahakan untuk membeli kelapa supaya petani itu juga walaupun itu agak terbatas, kita tetap beli supaya petani juga ada turnover itu. Jadi itu merupakan salah satu strategi kita, seperti saya bilang, kita tetap mendekatkan diri kepada petani. Apalagi memang benar kita hanya kebun kita hanya menghasilkan 10%, bahkan sekarang mungkin kurang dari 10% daripada bahan baku yang kita perlukan. Dari 90% memang dari masyarakat sekitarnya. Kemudian di sentra-sentra industri kita juga CSR kita banyak kita gelontorkan. Yang CSR ini memang banyak kita usahakan untuk yang sifatnya produktif, bukan konsumtif, seperti tanggul-tanggul yang ada sekitar kita. Kita nggak bisa mengelola sekian luas kebun hill sekian ratus ribu hektar, tapi khususnya yang sentra-sentra produksi misalnya di Pulau Burung, di Kuala Enok, di Sungai Guntung, saat itu kita juga bantu untuk tanggul-tanggul, karena memang trio tata air pengolahan trio tata ini juga penting, karena dia dekat dengan air pasang dan air surut. Jadi Bapak, ini sebenarnya yang saya sampaikan, kenapa kita berusaha mensejahterakan dari beberapa macam ini tadi, mulai dari diversifikasi sehingga harga bisa lebih baik, kemudian kita mendekatkan diri ke masyarakat untuk membeli, kemudian kita juga ada CSR sekitarnya, dan kita tetap berusaha untuk membeli kelapa masyarakat dalam keadaan bagaimanapun juga, walaupun kadang harus volumenya dibatasi. Kemudian masalah yang kita hadapi sebenarnya di negara kita ya, masalah perkelapa ini seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini tata niaga kelapa belum ada ya, jadi belum ada undang-undang atau peraturan yang berlaku, sehingga kelapa itu dengan mudah keluar tanpa diolah. Mudah keluar tanpa, beda dengan sawit Pak. Kalau saya mungkin TBS nggak ada dijual keluar, itu tidak ada ekspor sampai sekarang, tapi kelapa itu banyak dia ekspor keluar. Yang kita sayangkan Bapak Ibu, bahwasanya kalau dijual keluar, tentu yang menikmati hasilnya ada orang luar,
tenaga kerja dipakai di luar, pajak retribusi tidak ada kita terima di sini karena kelapa yang di luar tidak ada pajak Pak, tidak ada biaya keluar, biaya keluarnya nggak ada, pajak keluar, pajak ekspor tidak ada. Jadi loss itu saja. Jadi negara maupun yang daerah ini tidak dapat pemasukan sama sekali. Yang kita himbau sih mulai bapak-bapak, ibu-ibu wartawan, bagaimana supaya industri yang di luar, sekarang kan banyak ke Malaysia, ke Cina, Filipina, Vietnam. Dari negara tersebut justru dibuka industri kelapanya di sini, bukan dia industri sana, bahan bakunya dari sini. Itu maaf, kita kan seperti dibodohin. Mereka industri di situ, bahan baku dari sini. Mereka nggak perlu kebun kelapa. Kita yang susah di sini. Inilah kita harapkan bapak-bapak wartawan, mereka buka sini. Pulau Sambo welcome, jangan ada kesan Pulau Sambo menghambat. Seperti tadi produk aja berlebih begitu. Apa kita menghambat? Jadi kita berharap sih dari bapak-bapak ibu wartawan ini, bagaimana industri yang ada di luar itu dibuka di sini. Keuntungan banyak. Pertama CSR, pajak, tenaga kerja. Kita ribuan karyawan kita gunakan. Kalian padat karya memang. Mereka buka di sini. Tentu ini kan berkembang lebih banyak lagi. Sekarang Sambu hanya 3 industri. Kalau berkembang lagi nanti banyak industri itu kan makin maju, Bapak. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian tadi peran pemerintah mensejahterakan masyarakat dengan kelapa. Itu perusahaan. Bagaimana dengan pemerintah setempat? Sekretaris Dinas Perkebunan Inhil Abdurrahman SPI MSI 18 Maret 2023 malam di Tembilahan dalam eksposnya membeberkan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas wilayah 18.812,97 km persegi berupa dataran rendah 92,54%, dataran tinggi 7,46%, sekitar Kecamatan Kemuning dan Keritang sebagian garis pantai 339,5 km, terdapat 20 kecamatan, 236 desa, kelurahan, dan jumlah penduduk pada tahun 2020 654.909 jiwa. Pangkal sekitar 95,54. Sedangkan dataran tingginya 7,46 yang ada di sekitar Kecamatan Kemuning dan Keritang sebagian. Kemudian kita ini punya panjang garis pantai sekitar 339,50 km. Terdapat 20 kecamatan, 236 desa kelurahan, dan jumlah penduduk pada tahun 2020 654.904 jiwa. Next. Bapak Ibu, kondisi kelapa di hilir luas kebun kelapa di Indragiri sekitar 341.072 hektar. Ini dibagi 2. Kelapa dalam itu sekitar 303.556. Kemudian hibrida sekitar 38.404 hektar. Kemudian dari 341.000 itu ada sekitar 63.092 hektar yang mengalami rusak. Penyebabnya karena intrusi air laut atau mungkin lebih tepatnya terkena air pasang, air laut. Next. Bapak. Nah, di Inhil ini ada sekitar 67% penduduknya berpenghasilan kelapa, Pak, kebun kelapa, sekitar 67%. Kalau kita estimasikan ya, kelapa setiap tahunnya dipanen itu sekitar 5,5 miliar butir per tahun. Itu estimasi kami ya. Next. Nah, estimasi potensi manfaat kelapa. Ada 5 manfaat kelapa yang ada sabut, bisa dimanfaatkan untuk sabut, daging buah ini bisa jadi kopra, atau bisa banyak lagi turunannya kalau daging buah. Tapi yang banyak di kita di sini yang dikelola masyarakat daging buah menjadi kopra. Kemudian ada air kelapa
Dan kelapa di masyarakat ini masih dibuang, belum dimanfaatkan. Kemudian ada tempurung ini dijadikan arang tempurung. Kemudian ada kayu batang kelapa yang biasa digunakan papan untuk furniture. Kalau kita lihat Pak, yang untuk sabun aja estimasi kita tuh ini dihitung berdasarkan depresi sahabat kelapa Pak ya, itu sekitar 4.000 per miliar ya kilogram, itu belum dimanfaatkan ya. Kemudian daging buah 3 miliar berapa tuh? 13.987.500 kilogram. Kalau ini sudah dimanfaatkannya, sebagian lari ke Sambo, sebagian lagi sudah Sambo sudah penjara. Kemudian tempurung ada sekitar 2 miliar kilogram, dan kalau batangnya ini sekitar 6.379.976 meter persegi kubik. Oke, sudah mampu nih. Next, ini permasalahan Bapak Ibu. Permasalahan kita ini di ini pertama produktivitas rendah, kemudian harga kelapa juga rendah, fluktuatif, bahkan sekarang kelapanya ada yang kisarannya antara 1.500 sampai 1.600. Ini penyebabnya Pak, kenapa dia rendah? Produktivitasnya pertama, tanaman kelapa memang sudah tua atau memang sudah rusak tadi itu karena tergenang ataupun karena banjir pasang ataupun air hujan. Kemudian terendam air pasang dan air hujan, kemudian bibit yang ditanam tidak unggul. Nah, solusinya memang ya kelapa tua ini harus diremajakan. Kemudian kalau yang terendam ini memang harus dibuat trio tata air, tanggul, saluran, kemudian pintu klip. Kemudian bibit yang tanam tidak unggul tadi kita harus menanam bibit unggul yang sudah sertifikasi. Di ini kita sudah punya sertifikat bibit unggul nasional, yaitu Sri Gemilang, Pak Surya. Sri Gemilang itu sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Itu sudah menjadi bibit nasional, unggul nasional. Kemudian harga ini perkiraan kami kenapa dia rendah? Karena rantai pasarnya panjang Pak, karena infrastruktur belum memadai, sehingga lansirnya banyak. Karena semakin banyak dilansir, semakin banyak biaya produksinya, transportasi. Kemudian kelapa dijual dalam bentuk bahan mentah, sebagian bahan mentah. Kemudian untuk solusi untuk rantai pasar itu memang harus mempermudah akses jalan, salah satunya. Kemudian kelapa dijual dalam bentuk bahan mentah ini, kita harus membuka peluang-peluang usaha turunan kelapa. Nah, permasalahan baru sekarang ada lagi, tambah lagi permasalahannya. Ada banyak kelapa masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan. Diperkirakan ada 100.000 hektar itu masuk dalam kawasan. Next. Nah, ini program prioritas pemerintah Kabupaten Negeri, Pak. Pertama, trio tata air dan jalan produksi. Kemudian peremajaan kelapa. Kemudian penyediaan bibit unggul, kemudian hilirisasi produk kelapa. Next. Ini fungsinya Pak, trio tata air, salurannya tadi supaya air lancar, tidak tergenang, kemudian tanggulnya tadi bisa untuk jalan, bisa untuk melindungi kelapa dari air pasang, kemudian trio tata airnya itu untuk mengatur keluar masuknya air. Ketika dia pasang bisa ditutup, ketika dia surut dibuka pagungnya itu bahasa Bugis pagong ya. Next.
Ini Pak realisasi pembangunan tanggul yang kita lakukan dari 2013 sampai 2021. Totalnya sudah ada 1081 km. Kalau ditarik garis lurus sudah lewat dari Sumatera Barat, Pak. Karena Sumatera Barat dari sini sampai ke danau Singkarak itu hanya kira-kira 350 km. Ini udah 1000. Karena memang unik ya. Menanggul tuh ada parit ditanggul sekitar 3 kilo ke dalam, sebelahnya 3 kilo dalam. Jadi satu parit itu minimal ditanggul 5 kilo. Kalau tidak airnya masih masuk lagi. Nanti ditanggul lagi di pinggir sungai. Jadi memang unik. Next. Kemudian jalan produksi, Pak. Kita juga menggesa jalan produksi, terutama yang DAK. Untuk tahun 2021 kita dapatkan DAK sekitar 5,20 km, yang APBN 9,21. Kemudian untuk tahun 2023 ini APBN kita perkirakan 30 km dan APBD sekitar 3 km. Next. Kemudian peremajaan kelapa. Nah, dari tahun 2009 sampai tahun 2022 ini sudah melakukan peremajaan kelapa sekitar 10.503 hektar, yang terdiri dari APBN dari kementerian 6.155 hektar, yang provinsi 2.192 hektar, kemudian yang kabupaten 2.160. Ini 2022 untuk rencananya 2023 ini sekitar 1.000 hektar untuk APBN. Kita kemarin ada pertemuan dengan orang Tukal, dia dapat 100, kita dapat 1.000. Mereka tanya gimana caranya, karena memang ini kan memang terluas di Indonesia. Mungkin karena salah satu yang kemarin pernah mengatakan apa, pasti Pak punya kelapa sehingga orang kementerian tahu bahwa Inhil ini lah paling luas kelapa ini. Jadi ketika ada program-program dari pusat diprioritaskan untuk Inhil. Next. Kemudian pengembangan bibit unggul, Pak. Jadi kita ini Inhil ini sudah ada pelepasan varietas unggul nasional, namanya varietas Sri Gemilang. Jadi tahun 2017 sudah keluar SK-nya, SK 107 KPPS KB 010 2 dan 2017. Ini spesifikasi bibit kita Sri Gemilang ini, Pak ya. Dia lingkungannya tumbuh di pasang surut, gambut lahan pasang surut, kemudian tumbuh baik di dataran rendah sampai 50 meter di atas permukaan laut. Kemudian umur mulai berbunga 40 bulan atau 6 tahun, lebih kurang 6 tahun. Umur mulai panen sudah 6 tahun, lebih kurang juga 6 tahun. Kemudian jumlah buah per pohon sekitar 115 butir. Itu per panen, Pak. Per panen, per tahun, per batang. Kemudian kopra, kalau dijadikan kopra sekitar 244 kg. Kemudian kadar minyaknya 64,14%. Ini rendamannya tinggi nih, Pak. Next. Nah, ini kalau kita memandang saat pohon kelapa, ini manfaatnya, Pak, nih, hilirisasinya. Ada buahnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, niranya bermanfaat, kemudian daunnya juga bermanfaat. Sekurang-kurangnya jadi lidi, sapu lidi untuk apanya, untuk daunnya. Kemudian batangnya tadi bisa untuk furnitur, bisa untuk papan, kemudian buahnya tadi banyak manfaatnya. Next.
Nah kalau kita pandang lagi kelapa, belahan kelapa, ini ada banyak juga bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan Pak. Dagingnya, kulitnya, airnya, tempurungnya, kemudian sabunnya. Next. Ini daging kelapa tadi Pak, banyak manfaatnya. Ini sebagian sudah dikerjakan sabun ya. Ini produk-produk sabun ya, ada santan kelapa, ada PCO-nya dan lain-lainnya. Nah di masyarakat ini belum sampai ke situ Pak, belum sampai ke santan, belum sampai ke coconut milnya belum. Masyarakat baru sampai kopra, kelapa, kemudian arangnya. Next. Ini tempurung kelapanya Pak, ini berbagai macam bisa diolah, dijadikan ada furniture, ada berikat dan lain-lain. Next. Ini masih yang ini sabun, bisa buat jok, bisa buat sepatu. Tapi saya ingin kita belum mengembangkan yang mudah nanti sabun bisa menjadi bapak angkat masyarakat untuk membinanya kemudian menjualkan produk-produknya. Next. Ini air kelapa Pak, di kita belum dimanfaatkan maksimal, padahal bisa dibuat berbagai macam makanan dan minuman. Ada kecap, ada kokodai, air kelapa yang dikemas. Kemudian ada malah untuk kalau kita sakit, kalau kita kekurangan luka dan perlu infus sementara bisa Pak. Next. Ini kelapanya tadi, bisa dibuat berbagai, bisa dibuat kuat tadi ya, etanol juga berbagai minuman. Next. Ini batang kelapa tadi Pak, berbagai produk bisa dibuat dari kelapa. Ada bahan bangunan, perabotan rumah tangga, kemudian kursi dan meja. Next. Ini kelapa tadi yang kita pandang, satu kelapa tadi ya, ada liti, ada batang segala macam, bisa untuk furniture, untuk alat makan, sabun dan sebagainya. Next. Nah ini Pak, ini ada 5 industri pengolahan kelapa Kabupaten ini, ada 5. Tentunya yang paling lama dan pengalaman sini tentunya Sampo Group Pak. Ada Kokonaku, ada Sampo Group, ada yang di Sungai Sejuk itu Inil Sarimas. Meskipun kemarin sudah tutup, sekarang juga mulai memproduksi balik. Terus nah tadi Pak, produk panen kita sekitar 5,5 miliar yang bisa diserap perusahaan baru 1 miliar sampai 1,8 miliar. Artinya ada sekitar 3 sampai 4 miliar kelapa yang tidak bisa diserap oleh Sambo. Berarti itu yang masuk jambul, masuk dibawa ke Surabaya, dibawa ke daerah lain untuk konsumsi dan dibawa ke kopra dan sebagainya. Next. Ini Pak, produk-produk tadi ada produk-produk Sambo, ada minyak kelapa. Ini produk-produk yang dihasilkan yang tadi kami tampilkan itu sebagian sudah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Inhil. Next. Lokasi ini lokasi bidang perusahaan perkelapaan. Next. Ini Bapak. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pada itu, Bupati Inhil HM Wardan mengungkapkan sudah menjadi informasi umum bahwa Kabupaten Inhil memiliki potensi alam kelapa terbesar di dunia.
Namun dengan berbagai keterbatasan menyebabkan hal tersebut belum bisa mengelola secara maksimal. Kita memiliki bahannya, namun kita belum mampu mengolahnya secara maksimal. Untuk itu saya sangat berharap kepada generasi muda INHIL yang sudah tersebar di penjuru Indonesia untuk dalam menuntut ilmu agar bisa menerapkan itu di INHIL. Harap Wardan ketika membuka Creative Corner Festival atau CFC 2023 dengan tema saatnya menjadi anak muda kreatif menuju Indonesia Emas 2045, Jumat 31 Maret 2023 di Gedung Engku Kelana Tembilahan. Sehingga nanti di masa depan kita tidak lagi menjual barang mentah, melainkan barang jadi yang tentu akan lebih mahal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mimpinya Noprio Sandi.